Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen Keuangan 2, Pertemuan 15. Hello guys, nama saya Putri Rahmisari, NIM 18233088 dari jurusan Manajemen Pajak. Oke guys, hari ini saya akan mempresentasikan tentang restrukturisasi, reorganisasi, dan likuidasi dalam suatu perusahaan. Bagian pertama, mari kita lihat apa itu restrukturisasi. Restrukturisasi perusahaan merupakan kegiatan untuk merubah struktur perusahaan. Contohnya, restrukturisasi perusahaan merger dan akuisisi yang berkembang menjadi korporasi. Lalu bagaimana proses restrukturisasi itu? Proses restrukturisasi terdiri dari 4 cara. Yang pertama, sell off atau penjualan unit-unit kegiatan. Yang kedua, spin off. Artinya, unit kegiatan dipisahkan dari korporasi dan berdiri suatu perusahaan terpisah. Yang ketiga, going private, yaitu perusahaan yang tak lagi terdaftar di Bursa Efek. Yang keempat, leverage buyout, yaitu pembelian kembali saham-saham dengan dana pinjaman dari pihak ketiga. Lalu bagian kedua, apa itu reorganisasi? Reorganisasi perusahaan merupakan perubahan garis kewenangan, struktur organisasi, struktur keuangan, dan perubahan lainnya yang ditujukan untuk memperbaiki struktur manajemen dan keuangan suatu organisasi. Lalu, bagaimana proses reorganisasi tersebut? Proses reorganisasi terdiri dari 4 cara. Yang pertama, reorganisasi finansial, yaitu penekanan pada biaya sifatnya biaya tetap. Yang kedua, reorganisasi operasional, yaitu penggantian mesin-mesin ataupun peralatan-peralatan serta mengurangi tenaga kerja. Dan yang ketiga, reorganisasi konsolidasi. Dilakukan dengan cara, yang pertama, melakukan penghematan biaya, yang kedua, menunda rencana ekspansi, yang ketiga, menjual aktiva-aktiva, yang keempat, memanfaatkan kas yang ada, dan yang kelima, divisi atau unit bisnis dihilangkan. Lalu bagian ketiga, apa itu likuidasi? Likuidasi perusahaan adalah proses akhir saat persekutuan tidak lagi melakukan bisnis. Ketika suatu bisnis dianggap tidak lagi menguntungkan, maka akan dilakukan pembubaran. Likuidasi terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, pengelolaan utang yang buruk. Yang kedua, tingkat likuiditas yang rendah. Yang ketiga, penerapan strategi finansial yang salah. Yang keempat, terjadi kecurangan internal. Yang kelima, ambisi pemegang saham saat kondisi pilot. Yang keenam, masa perizinannya sudah berakhir. Lalu, bagaimana proses likuidasi suatu perusahaan itu? Proses likuidasi terjadi dalam 5 tahap. Yang pertama, pengumuman pemberitahuan pembubaran. Yang kedua, pencatatan dan pembagian harta kekayaan. Yang ketiga, pengajuan keberatan kreditor. Yang keempat, pertanggungjawaban likuidator. Dan yang kelima, pengumuman hasil likuidasi. Oke guys, hanya itu yang dapat saya presentasikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.